ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Benar Tuhan, Kau layak dipuji, Kau layak disembah Tuhan. Makasih Tuhan, kami sudah siap menyembah Engkau Tuhan. Misalnya Tuhan, kami akan bermuji mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Makasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami siap memuji mempermuliakan-Mu. Nama Yesus, haleluya. Amin. Oke, shalom. Shalom. Siap memuji Tuhan. Amin. Sebelum kita memuji Tuhan, berikan salam kiri, bilang Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Mari kita angkat pujian kita. Yesus kekasih jiwaku. Jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Matahari dan sampai terbenamnya, tuangkan lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Kita akan puji Yesus kasih jiwaku. Matahari dan sampai terbenamnya, tuangkan lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang, dengan gendang, ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasih-Ku. Oke, Bapak Ibu saudara-saudara, ini kan lagunya Yesus kekasih jiwaku. Jadi saya undang Bapak Ibu saudara-saudara sama-sama kita berjoget. Saya tahu walaupun kita udah capek, udah banyak pikiran, tapi memuji mempermuliakan Tuhan tidak ada kata capek. Amin. Amin. Mari kita angkat pujian kita. Yesus kekasih jiwaku. Jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Matahari dan sampai terbenamnya, tuangkan lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dan sampai terbenamnya, tuangkan lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang, dengan gendang, ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasih-Ku. Dengan gendang, dengan gendang, ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasih-Ku.
dengan gendang, ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kasihku. Sayang disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Haleluya, glory, puji Tuhan. Glory, haleluya. Glory, puji Tuhan. Glory, haleluya. Glory, puji Tuhan. Glory, haleluya. Glory, puji Tuhan. Dipersilakan duduk. Mari kita satukan hati kita. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman-Nya. Kita lepaskan semua beban kita. Kasih Tuhan. Kita angkat pujian kita sejauh timur dari barat. Kasih. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Amin Tuhan. Ingat lagi pelanggaranku, jauh ke dalam timur laut, mengenal dosaku. Kau perhitungkan kesalahanku. Kita angkat pujian kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tuhan, ingat lagi pelanggaranku, jauh ke dalam tubir laut, Engkau melemparkan dosaku. Tiada kau berhitungkan pelanggaranku. Oh, betapa besar, pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih
kasih pengampunanmu ya Tuhan, pengampunan yang Kau beri pulihkanku. Mari kita angkat sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Yes Tuhan, Dari badan Engkau membuang dosaku. tiada Kau ingat lagi Tuhan. Tiada Kau ingat lagi pelanggaran. Jauh ke dalam, Ke dalam tubir laut Engkau melempar dosaku. yes Tuhan, tiada Kau perhitungkan Tuhan. Tiada Kau perhitungkan pelanggaran. Kasih kita ulangi kita sungguh di hadapan Tuhan. Sejauh barat dari timur Tuhan, sejauh timur dari barat, buang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaran. Jauh ke dalam, yes Tuhan. Tubir laut Inilah hati kami Tuhan, setiap kerinduan kami Tuhan. Buang setiap dosa-dosa kami ya Tuhan. Hitungkan Kesalahanku, oh begitu besar. betapa besar Amin Tuhan. kasih Pengampunanmu Tuhan, tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih, terima kasih pengadamu ya Tuhan, pengampunan yang Kau beri pulihkanku. Betapa besar, betapa besar. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Pengampunanmu Tuhan, tak Kau pandang hina yes Tuhan, yang hancur. Berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang Kau beri pulihkanku. Betapa besar, besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak Kau pandang hina hati yang hancur.
kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. pengampunan yang Kau beri Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Mari kita bersekutu di dalam doa. Ya Tuhan kami, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Pada hari ini kami datang kepadamu dalam suatu ibadah, dalam ucapan syukur, karena Engkau yang menciptakan langit dan bumi serta mengatur seluruh jagat raya. Namun kami percaya Engkau juga masih pegang kendali atas hidup kami umat-Mu untuk mendatangkan kebaikan. Dan dalam ucapan syukur kami percaya bahwa Engkau tidak pernah menolak kami. Sekalipun kami datang dengan berbagai kelemahan, kesulitan, permasalahan, dan justru Engkau yang memberikan kami kekuatan dan kemenangan. Engkau ingin bertemu dengan kami dalam ibadah di hari Sabat, hari pertemuan, padahal sesungguhnya kamilah yang membutuhkan Engkau Tuhan. Biar kiranya segala puji, sembah dan hormat kami naik ke hadapan hadirat-Mu, sebab dengan apakah dapat kami balas akan segala kebaikan-Mu. Memberkati seluruh pelayan-pelayan-Mu yang ambil bagian dalam ibadah ini Tuhan, sehingga terselenggaranya ibadah dalam media ini. Memberkati tim IT, memberkati para pemain musik, singer, song leader, dan memberkati setiap kami yang ikut dalam ibadah ini. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati setiap kami, dan kami percaya bertemu dengan Engkau adalah sesuatu. Saatnya kami mau duduk diam, saatnya Engkau yang berbicara bagi kami. Firman-Mu adalah kebenaran, firman yang hidup, firman yang berkuasa, firman yang menyembuhkan, firman yang memulihkan, firman yang membuka jalan ketika kami menghadapi jalan buntu, firman yang menghiburkan ketika kami merasa sendirian. Sebab firman itu adalah Engkau sendiri Tuhan. Hamba-Mu ini hanyalah juru bicara-Mu saja. Teruslah dalam pengurapan-Mu Tuhan. Jangan ada kata-kata yang keluar yang bukan isi hati-Mu. Kami percaya Engkau yang akan berbicara kepada setiap kami, pribadi lepas pribadi, karena Engkau yang paling mengerti dan paham tentang keadaan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan kami umat-Mu yang siap untuk diberkati oleh firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Selamat kita bersekutu dalam suatu ibadah di rumah Tuhan. Firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, dan yang lain akan ditambahkan. Dan kita dahulukan Tuhan, mempercayai Tuhan, dan kita melakukan bersama dengan Tuhan. Dan kalau kita masih ada sampai hari ini, suatu bukti bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita, ya Bapak Ibu Saudara. Saya akan berbicara firman Tuhan mengenai seorang raja. Jadi kita mau belajari karakter seorang raja yang menurut firman Tuhan raja yang baik, raja yang benar.
Karena bukankah kita juga anak raja? Halo? Karena Bapa kita yang di surga, Dia adalah raja. Ketika kita percaya dan kita disebut anaknya, dan Allah memposisikan dirinya sebagai Bapa karena Dia mengasihi anaknya. Suatu personifikasi agar terasa benar-benar kita bersama dengan Tuhan. Dan kita mau pelajari karakter seorang raja, supaya karakter itu juga menjadi karakter kita, agar kita lebih berkenan, lebih berusaha kepada Tuhan tentunya, dan kepada sesama kita. Oke? Mari kita bersama-sama kita akan baca. Dua Raja-Raja pasal 18 mulai ayat yang pertama. Maka dalam tahun ketiga zaman Hosea bin Ela Raja Israel, Hizkia anak Ahaz Raja Yehuda menjadi raja. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abi, anak Zakaria. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud, bapa leluhurnya. Dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan, dan yang meremukkan tugu-tugu berhala, dan yang menebang tiang-tiang berhala, dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Sebab sampai pada masa itu orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu, yang namanya disebut Nehustan. Ia percaya kepada Tuhan Allah Israel, dan di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Agak panjang ya Bapak Ibu Saudara-saudara, tapi memang ini harus kita baca kembali supaya kita menjadi refresh lagi, ingat lagi. Jadi ada seorang raja waktu masih muda, dia udah diangkat, namanya Hizkia. Bapaknya, ibunya, dan sebagainya tadi kita sudah baca. Namun ada hal-hal yang menarik terhadap Raja Hizkia ini. Dikatakan bahwa sebelum dan sesudahnya tidak ada Raja Yehuda yang seperti dia. Luar biasa ya. Luar biasa ya. Itu tertulis begitu. Sebelum dan sesudahnya tidak ada yang sama seperti dia. Nah, kita akan sama-sama belajar sebenarnya apa sih gitu yang dilakukan, apa sih hebatnya. Ogut juga bisa gitu ya. Nah, jadi yang pertama tuh kalau kita cermati ya di ayat yang keberapa tuh? Ketiga ya. Dikatakan ia melakukan apa yang benar. Jadi jangan lakukan yang salah. Dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Itu yang saya garis bawahi. Oh, ternyata dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, seperti yang dilakukan sama bapak leluhurnya Daud. Seperti yang dilakukan oleh bapak leluhurnya Daud. Jadi hal pertama sehingga sampai disebut sebelum dan sesudahnya enggak ada yang seperti dia, seperti Hizkia. Ternyata tadi kita pelajari hal pertama, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan melakukan seperti yang dilakukan bapak leluhurnya Daud.
Apa sih yang dilakukan sama Daud? Banyak ya, banyak. Tapi kita beberapa saja kita akan baca. Mazmur pasal 42 ayat yang kedua, demikian firman Tuhan. Seperti rusa merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Ayat yang keenam, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Ini adalah salah satu contoh yang dilakukan bapak leluhurnya dan dilakukan juga oleh Hizkia, sehingga Hizkia disebut sebelum dan sesudahnya nggak ada raja yang seperti dia. Jadi salah satu contoh di mana bapak leluhurnya ini, si Daud ini ya menyatakan kerinduannya untuk selalu bersekutu dengan Tuhan. Dikatakan seperti rusa yang merindukan air. Itu suatu kerinduan hati yang ingin selalu bersekutu dengan Tuhan. Bagaimana dengan kita? Halo? Apakah kau punya kerinduan? Kau nggak merasa ya kalau hidupmu dijagai Tuhan? Kau nggak merasa ya berkat-berkatmu? Tuhan bilang, Tuhan yang memberikan kekuatan, yang memberikan hikmat, waktu engkau bekerja, waktu engkau berusaha, lalu Tuhan memberkati. Engkau nggak merasa ya kalau Tuhan memberikan kesehatan? Bukan cuma engkau, istrimu, anak-anakmu, nggak sampai di situ. Bahkan firman Tuhan bilang sampai keturunanmu yang ketiga, sampai ke anakmu, sampai ke cucumu. Lalu, apakah engkau tidak punya kerinduan? Jangan engkau menjauh. Menjauh. Ada kisahnya tuh, seperti si bungsu. Lalu dia menjauh dari bapaknya. Pikirnya dia itu udah pinter. Dan ternyata di negeri yang jauh istilahnya, lalu dia kelaparan. Sampai akhirnya sadar. Untung sadar ya. Untung dia sadar, dia bangkit kembali. Kalau nggak sadar gimana tuh? Ya udah bablas neraka. Jadi milikilah kerinduan itu. Karena itu juga yang dilakukan oleh Hizkia. Itu adalah karakter seorang raja. Kerinduan untuk selalu bersekutu dengan Tuhan. Dan kalau menghadapi permasalahan, lalu bagaimana sikapnya? Hizkia melakukan seperti yang dilakukan oleh bapak leluhurnya. Tadi kita baca, mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Bisa merasakan, bisa ya? Dalam suatu keadaan yang sulit, keadaan yang sukar, bisa toh? Namanya juga hidup. Dalam keadaan yang kesini mentok, kesono mentok, gitu ya. Sampai kayaknya depresi, gitu ya. Nah, dalam keadaan seperti itu, apakah terus jadi putus asa? Apakah terus lari kepada penolong-penolong yang lain dalam tanda kutip, yang menjanjikan pertolongan yang instankah? Atau menggadaikan imannya seperti lagu berkata, ku gadaikan cintaku? Apakah seperti itu? Halo? Oh, enggak begitu ternyata. Dalam keadaan dia bertanya, hai jiwaku, kenapa engkau tertekan? Gitu ya.
Kalau bahasa kita nih, bego banget sih, kenapa aku mesti susah, kenapa aku mesti stres, kenapa sampai aku harus putus asa. Aku masih punya Tuhan, penolongku, perlindunganku. Kan Daud ini bisa menulis, bukan cuman teori. Halo Bapak Ibu Saudara, karena beliau ngalamin bagaimana berhadapan dengan musuh, bagaimana berhadapan dengan persoalan, ya, berhadapan dengan Goliat juga, karena sudah banyak mengalami pertolongan Tuhan. Sepanjang hidup kita, berapa banyak Tuhan sudah tolong kita? Berapa banyak musibah sudah Tuhan halaukan? Berapa banyak musuh-musuh yang Tuhan sendiri berperang? Berapa banyak mujizat yang kau rasakan? Semua itu harus membuat kita menjadi lebih kuat. Kita lewati satu persoalan, kita lewati lagi, dan kita menang terus. Jangan berdoa, Tuhan tolong singkirkan itu masalah, dalam nama Yesus kau bestrap, begitu ya. Coba engkau rubah. Dalam doamu engkau katakan, Tuhan berikan aku kekuatan, agar aku terus berjalan bersama dengan Engkau. Akan aku lewati itu permasalahan, sampai aku menjadi menang bersama dengan Engkau. Aku kasih jempol, itu karakter seorang raja. Jadi hal pertama, kita lihat apa sih yang dilakukan Hizkia, sehingga dia itu dikatakan dia adalah yang sebelum dan sesudahnya nggak ada yang sama dia. Yaitu dia melakukan apa yang benar, tepat seperti yang dilakukan bapak leluhurnya. Yang kedua, kalau kita baca tadi, menurut saya yang kedua adalah dia tuh berani. Ini karakter seorang Hizkia, karakter seorang raja yang Tuhan itu sayang sama dia. Dan saya harap karakter ini juga harus ada sama kita, supaya kita mempunyai karakter raja juga. Yang kedua, Hizkia itu berani. Berani loh. Itu bukit-bukit pengorbanan, apa sih, pohon-pohon persembahan berhala-berhala, itu dirobohin sama dia, dihancurin semuanya. Bapak Ibu Saudara berpikir mudah ya? Saya merasa, aduh luar biasa Hizkia. Itu leluhurnya tua-tua ya, kepala suku, protes tuh, berontak. Wah nih anak nih baru jadi raja aja udah kurang ajar. Ya kan, sesembahan leluhur dari zaman Musa tuh. Itu Nehustan kan ular, ingat ya? Waktu di padang pasir yang ularnya pada ngegigitin dia tuh pada mati kan? Lalu Allah bilang bikin ular, angkat gitu ya. Nah itu turun-temurun jadi disembah-sembah. Itu dihancurkan sama Hizkia. Jadi Hizkia berani ya. Hizkia berani dihancurkan. Dia berhadapan dengan banyak orang yang protes, mungkin ngata-ngatain, bukan nggak mungkin mau menjatuhkan. Wah ini raja, kita lengserkan aja deh nih anak muda nih. Wah dia nih, ini nih apa, nyusah-nyusahin, wah macam-macam lah. Hizkia berjalan bersama dengan Tuhan. Firman Tuhan berkata, dia berani menghancurkan setiap berhala. Berhala apa sih berhala? Berhala itu sesuatu yang disembah yang bukan daripada Allah. Bagaimana dengan hidup kita? Berhala-berhala zaman modern,
berhala-berhala di abad AI ini pasti beda tuh dengan berhala-berhala zamannya Hizkia, tapi berhalanya sama. Jangan kaget tuh kau anak-anak muda. Tuhan, aku berdoa kirimlah jodohku, umurku udah sekian nih. Wah, tiba-tiba datang pangeran yang ganteng. Tiba-tiba datang pangeran bukan cuma ganteng, tajir dan baik hati dalam tanda kutip. Lalu engkau berterima, Tuhan, apakah ini jodohku, doaku? Yang ternyata lama-lama membuat engkau mundur dari iman. Nah, itu salah satu contoh berhala zaman modern. Halo. Banyak contoh lain berhala-berhala. Apalagi Tuhan berkati aku. Ya, Tuhan berkati tuh karena engkau berdoanya sungguh-sungguh. Aku janji Tuhan. Aku kaul. Diberkati. Kau rajin, kau sungguh-sungguh, Tuhan lihat, oh, ya udahlah, berkatin, gitu kali ya. Ketika diberkati dan hartamu berlimpah. Dulu engkau kalau beribadah naik angkot. Tuhan berkati naik motor. Terus berdoa lagi, Tuhan, rodanya jangan 2, tambahin jadi 4. Tuhan jangan sendirian, ditambahin lagi. Di mana tulang rusukku, dikasih sama Tuhan, dan seterusnya. Tetapi engkau lama-lama jadi lupa, ya, hartamu bukannya untuk ucapan syukur, itu jadi berhalamu. Jadi sesuatu yang engkau lebih mengasihi daripada mengasihi Tuhan. Kalau istilahnya gini, engkau mengasihi berkatnya, padahal harusnya engkau mengasihi si pemberi berkat, begitu bukan? Bisa, itu bisa terjadi juga. Apalagi kedudukan, jabatan, itu sedemikian sampai engkau merelakan ya jam-jam ibadah, jam waktu doa dan lain-lainnya demi jabatanmu, demi engkau harus bertemu dengan klien, orang-orang penting. Banyak hal-hal itu yang menjadi berhala zaman modern, ya. Sebab Matius juga berkata, apakah perlu kita baca? Kita baca aja ya. Matius pasal 6 ayat yang ke-21, demikian firman Tuhan. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ya, dah cukup. Jadi ini sangat luas ya. Tuhan Yesus berkata, itu hatimu tuh jangan sampai ada di hartamu. Hartamu bisa harta betulan, bisa hal-hal lain gitu ya. Dulu ada satu ibu terus melahirkan, tentunya mujizat ya. Melahirkan, saya mendampingi waktu di sesar, di operasi, udah keluar, wah bayinya sehat, laki-laki pula. Lalu dokternya bilang sama suaminya, saya di sebelahnya, dokternya kan nggak tahu kalau saya ini pendeta, karena kan saya bukan pendeta besar, jadi nggak dikenal gitu ya. Halo, jadi saya diem aja tuh. Udah gitu kan saya pakai kaos, celananya jeans gitu. Nah, saya di sampingnya suaminya. Dokternya bilang begini nih, masih pakai baju dokter, masih ada darahnya, baru selesai. Dokternya bilang begini, menurut saya, kata dokternya, hamil aja tidak mungkin, apalagi bisa melahirkan dan sehat. Selamat ya. Seperti itu. Jadi Tuhan bisa berbuat apapun.
Nah, anak itu besar, jangan sampai itu menjadi berhala dalam tanda kutip demi anak itu, lalu mengorbankan jam-jam pentingmu bersama dengan Tuhan. Itu cuma contoh. Oke, kita lanjutkan. Jadi yang kedua apa? Dia berani, ya. Kau harus berani. Kalau apa yang kau anggap, waduh ini membuat aku jadi menjauh dari Tuhan, padahal sumber berkat, sumber pertolongan, sumber mujizat adalah Tuhan, kau harus berani ambil tindakan seperti Hizkia. Dan itu adalah karakter raja. Dan yang ketiga, yang terakhir, ya kita singkatkan aja, tentu banyak ya. Yang ketiga, saya perhatikan, ya, dikatakan di situ Hizkia percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan itu kita semua juga percaya, ya, tapi kadarnya mungkin. Hizkia percaya kepada Tuhan. Artinya begini, kalau suatu keadaan terjadi seperti yang tidak diinginkan, jangan sampai iman menjadi goyah. Jangan sampai sukacita menjadi hilang. Jangan sampai persekutuan menjadi terputus. Yang rugi adalah kita. Dan Hizkia punya karakter ini, karakter raja. Dia percaya kepada Tuhan. Kita lihat di sini ternyata Hizkia yang taat, yang sungguh-sungguh, yang berani, bukan berarti tidak menghadapi masalah. Oke, kita baca ya. Dua Raja-Raja pasal 20 ayat yang kedua. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia, dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Dah, itu saja. Bapak Ibu, sudah dan terkasih, ternyata Hizkia yang udah menurut kita udah benar itu tetap harus mengalami. Suatu ketika dia sakit. Ya, kita sudah tahu kisahnya. Lalu Nabi Yesaya bin Amos bilang, Hizkia, kamu sakit kan? Iya. Udah deh, siapin tuh surat wasiat, kumpulin keluarga-keluarga kamu semuanya ya. Sebab Tuhan udah bilang, umurmu cukup sampai di sini saja. Ya. Udah siapin, deh begitu ya. Cuman itu doang pesan Tuhan. Hizkia keluar. Hizkia, Yesaya, Nabi Yesaya bin Amos keluar, nyampaikan pesan. Wah, saudara bisa merenung kalau itu terjadi pada kita, misalkan nih, ya Tuhan, aku udah berusaha baik, aku udah berusaha benar, aku berhala-berhala, udah aku buang-buangin, aku bakar-bakarin, sekarang aku harus mengalami begini nih, kenapa nih Tuhan? Hizkia gitu, sakit. Udah gitu sakitnya, udah dibilang langsung mau mati lagi, berat nih rupanya sakitnya. Bukan sakit pilek, batuk, masuk angin, rupanya berat nih. Nggak tahu udah sakit apa kalau sekarang gitu ya, nggak usah disebut ya. Lalu Hizkia berbalik ke dinding, istilahnya berdoa. Yang doanya tadi tuh, ya dengan kerendahan hati, aku Tuhan, dan seterusnya dan seterusnya. Itu suatu sikap percaya kepada Tuhan.
Percaya artinya memberikan kesempatan untuk Tuhan berbuat dan meyakini apa yang Tuhan lakukan itu yang terbaik. Sekalipun kita pun tetap memohon tentunya, bukan? Dan kita tahu dalam cerita ini, ya nggak usah kita baca ya. Lalu Yesaya balik lagi, disembuhkan Hizkia. Kau lihat bukan? Bahwa Tuhan itu Allah yang hidup. Dia melakukan apa yang baik. Dan Hizkia lalu sembuh. Jadi engkau lihat, itu adalah karakter raja. Itu sebabnya dikatakan sebelum dan sesudahnya enggak ada raja yang seperti Hizkia. Jadi milikilah karakter raja seperti itu, agar hidupmu diberkati, agar Tuhan melakukan banyak hal baik, melakukan banyak mujizat, agar Tuhan menyatakan segala kebaikannya untuk engkau dan keluargamu dan apapun yang kau usahakan. Belajarlah seperti Hizkia. Terakhir kita akan baca Dua Raja-Raja pasal 18 ayat yang ke-7. Maka Tuhan menyertai dia kemanapun ia pergi berperang. Ia beruntung. Ia juga memberontak kepada Raja Asyur dan tidak lagi takluk kepadanya. Terakhir kita baca, lalu Tuhan menyertai Hizkia kemanapun ia pergi, apapun yang dia lakukan. Kalau zaman dulu kan berperang ya, selalu menang, selalu beruntung. Dan dia juga apa yang membelenggu dia terhadap Raja Asyur, Tuhan berikan kebebasan, kemenangan. Kau lihat sendiri, Allah menyertai seorang raja yang benar-benar berharap melakukan yang baik, percaya kepada Tuhan. Dan dikatakan kemanapun dia pergi, Allah menyertai dan dia beruntung. Persis seperti Daud juga bilang, seperti pohon yang tertanam di tepi aliran air, berbuah pada musimnya, segala yang dilakukannya beruntung. Turun kepada Hizkia. Kalau engkau kerjakan yang baik, Tuhan memberikan yang terbaik, lalu akan turun juga ke anakmu, turun juga sampai ke cucumu. Itulah kebaikan Tuhan. Itu sebabnya jangan hidup sembarangan, lakukan seperti Hizkia. Belajar dari Hizkia, karakter raja. Biar kiranya karakter itu menjadi milik kita. Oke? Tetap semangat, tetap kuat. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersekutu di dalam doa. Mengucap syukur kepadamu Tuhan, pada hari ini Engkau memberikan kami kekuatan. Janjimu, firmanmu adalah kebenaran dan hidup. Dan biar kiranya kami terus bersama dengan Engkau. Kami terus mempercayai Engkau dan melakukan apa yang baik. Dan kami terus berjalan, kami terus melakukan seperti apa yang Kau perintahkan. Dan kiranya karakter raja, karakter Hizkia, seperti Engkau berkata, sebelum dan sesudahnya tidak ada yang seperti dia. Dan biar itu kiranya juga Engkau turunkan kepada kami, kepada keluarga, anak-anak sampai kepada cucu kami Tuhan. Pada hari ini kami serahkan sepanjang minggu yang akan kami lewati. Apapun yang Kau percayakan untuk kami kerjakan bersama dengan Engkau dalam kekuatan-Mu. Umat-Mu, mereka yang berusaha, mereka yang berniaga, Engkau berkati Tuhan. Juga yang bekerja, tempat di mana mereka bekerja, Engkau berkati perusahaan itu. Berdoa buat anak-anak kami yang masih sekolah, mereka yang masih kuliah Tuhan. Berikan hikmat dan akal budi.
jagai keluar masuk mereka, jagai dalam perjalanan, cukupi biaya-biaya pendidikan mereka, jagai dalam pergaulan mereka Tuhan. Kami percaya bahwa anak-anak kami adalah milik-Mu yang Kau percayakan kepada kami. Itu sebabnya Engkau yang akan merajut masa depan yang terbaik bagi mereka. Yang sudah tidak bekerja sekalipun Tuhan, Kau berkati, Kau cukupi dengan cara-Mu yang ajaib. Berkati anak-anaknya, mantu sampai cucu-cucunya Tuhan. Berikan kesehatan, berikan umur panjang, sampai kami bisa melihat anak-anak dari anak-anak kami tumbuh dewasa di dalam Engkau. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Terima kasih buat kemenangan yang Engkau berikan dalam suatu persekutuan, dalam suatu ibadah yang kudus bersama dengan Engkau. Kembalikan kami pada saat-saat berikutnya seperti hari ini, seperti saat kami bersekutu dan berkumpul untuk mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dengan iman, dengan sukacita, terima berkat Tuhan. Bersama-sama kita katakan, amin. Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Inginnya ku di sisi-Mu, bersama-Mu di surga yang mulia. Hidupku beserta jiwaku damailah dalam genggaman-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Mulia, hidup
kepadanya, kau sampaikan segalanya, pastilah terhibur hatimu. Terkadang di dalam jiwa